Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita lanjut cerita dari episode sebelumnya ya. Dan aktifkan imajinasi kalian nih. Kali ini terlihat pukulan mematikan dari Raja Asura Vimala Citra mengenai tubuh dari Dewa Kebajikan dengan sangat telak. Darah yang dihasilkan pun sangatlah banyak. Menurut Raja Kebajikan, Raja Vimala Citra benar-benar menerobos kesabaran dari dirinya. Namun, Vimala Citra tetaplah saja kesal. Dia mengatakan kakek tua itu adalah dewa yang sangat munafik. Mendengarnya berbicara tentang ibunya, membuat amarahnya semakin meningkat. Dia sangat marah dan akan ingin memakan 10 dewa sekaligus. Bahkan, dia tidak akan bisa menahan amarahnya kali ini. Mendengar itu pun, Dewa Kebajikan langsung memegang Vimala Citra dan berkata, ini kesempatan paling dekat yang pernah terjadi antara mereka. Dan ada beberapa hal yang bisa dia katakan padanya pada kesempatan ini saja. Dia ingin membunuhnya sebenarnya. Ada banyak peluang di masa lalu sebenarnya, tapi dia tidak sanggup. Dia sangat menyayangi Vimala Citra. Vimala Citra adalah Asura yang paling kuat. Dia percaya itu karena Vimala Citra mewarisi darahnya. Darah dari 3 dewa kuno awal penciptaan dunia. Dan sampai batas tertentu sebenarnya dia bangga pada Vimala Citra. Ini adalah bisikan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mendengarnya. Namun sangat disayangkan keberadaannya selalu membawa bencana. Hilangnya reputasinya terlalu besar. Jadi Raja Kebajikan tidak bisa melakukan ini. Dan tubuhnya pun berubah menjadi segel batu yang sangat berat. Kali ini menurutnya Raja Vimala Citra tidak bisa kabur. Dan benar saja, Vimala Citra langsung terjatuh tidak kuat menahan beratnya patung dari Raja Kebajikan. Lalu Raja Kebajikan pun muncul di atas Vimala Citra. Dia berkata perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Itu semua karena kebajikan adalah yang terkuat. Dia pun meminta Vimala Citra untuk merenungkan perbuatannya sendiri. Dia langsung mengaktifkan segelnya yang lain. Vimala Citra pun dikurungnya menggunakan segel-segel miliknya yang terbaru. Tanah-tanah di sana berkumpul dan batu-batuan juga untuk menyegel Vimala Citra. Vimala Citra pun berteriak kalau dia tidak akan membiarkan pria tua munafik itu pergi. Lalu, kisah pun dibawa ke ingatan masa lalu mereka. Di sana terlihat Vimala Citra memperhatikan pembicaraan ayahnya dan ibunya. Sang ayah berkata kalau memasukkannya ke sekolah memiliki resiko terlalu besar. Dia adalah contoh moral tertinggi yang dijunjung para dewa. Begitu insiden ini terungkap, dia tidak tahu seberapa besar konsekuensi yang dia terima. Tapi menurut sang ibu, Vimala Citra tidak bisa tumbuh sebagai dewa liar. Dan akhirnya, Dewa Kebajikan pun berkata dia akan memikirkan itu. Karena seperti yang dia tahu, hubungan antara Asura dan dewa tidaklah baik. Ini terlalu rumit. Sang ibu pun akhirnya mengalah dan berkata, yang penting jangan pernah membuat Vimala Citra menderita. Dan Dewa Kebajikan pun berkata tentu saja tidak. Dia adalah putri kandungnya. Dia akan menjaganya dan membiarkannya menjalani hidup yang layak. Lalu cerita pun dibawa ke saat ini lagi. Di sana terlihat Vimala Citra sudah tersegel dengan batu-batu piramid yang seperti gunung. Segel itu pun lebih kuat daripada sebelumnya.
Sedangkan murid-murid Raja Kebajikan yang terluka akibat Vimalacitra terlihat mereka semua sangatlah menderita dan hanya bisa merintih kesakitan. Miao Zhen pun hanya bisa meminta tolong pada gurunya. Sang Raja Kebajikan pun berkata, Raja Vimalacitra telah mencemarkan nama baiknya. Dia memfitnahnya dan menciptakan kecurigaan di antara kita. Kemudian membiarkan Miao Zhen hidup dengan pikiran ini. Dia memanfaatkan Miao Zhen untuk mengalahkannya. Betapa pentingnya reputasi di matanya sebenarnya. Sialan, munafik emang dia ini. Aduh, masih bohong aja dia. Aduh, kebajikan tapi mesum ya. Dan mendengar itu pun, Miao Zhen hanya bisa merintih saja. Dan Raja Kebajikan kembali berbicara, begitu sebuah ide ditanam, tidak ada cara untuk menghilangkannya. Itu bukan salah Miao Zhen, karena dirinya tidak bisa mengendalikannya saat itu. Dan Miao Zhen pun hanya meminta gurunya untuk tidak membiarkannya mati. Namun, hal itu hanyalah pikiran bodoh menurut gurunya. Karena mereka semua adalah muridnya yang terbaik, tapi mereka terluka parah saat ini. Dia hanya bisa menjaga mereka saat ini. Jadi jangan takut, dia hanya perlu melakukan satu hal kali ini. Dia meminta murid-muridnya untuk percaya pada cinta. Selama ada cinta, mereka bisa mengatasi semua kesulitan. Lalu, cerita pun dibawa ke sisi Gautama yang telah lama hilang memulihkan lukanya. Di sana, dia masih bermeditasi di Gunung Tianyu. Bahkan, kacang-kacang yang dilempari Raja Naga dulu kini tumbuh semakin lebat. Di tengah meditasinya pun, Gautama melihat sebuah kejadian di masa lalu. Kejadian yang dia lihat saat itu ada orang yang kesakitan. Dia kesakitan karena perang dengan Asura dan orang itu dipukuli serta ditebas dengan menggunakan pedang para bangsa Asura. Yang melakukan itu pun banyak sekali, mereka terobsesi membunuh orang itu. Dan sayangnya akhirnya orang itu pun mati karena tusukan tepat di jantungnya. Lalu Gautama pun tersadar dari meditasinya. Dia sangat heran dengan kejadian itu. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke sisi Raja Naga Tianyu. Di sana dia datang dengan mode naganya dan berubah. Dia langsung disambut oleh adiknya. Adiknya bertanya bagaimana kondisi di luar. Dan sang Raja Naga menjelaskan kondisinya masih sengit. Tidak ada tanda-tanda kemenangan ataupun kekalahan dari kedua belah pihak. Mendengar itu pun, sang adik pun meminta Raja untuk melihat Gautama. Karena kondisi Gautama sangatlah istimewa kali ini. Dan ternyata kacang-kacang yang tumbuh lebat tadi sekarang semakin lebat sampai membentuk pohon besar di sana. Dan itu membuat sang raja kaget. Benih terapi itu tumbuh sangat tinggi karena Gautama menggandakan sari yang dia pinjam dan mengembalikannya. Jiwa Gautama sangatlah istimewa. Dan akhirnya Gautama pun keluar dari meditasinya. Tapi sang Raja Naga berkata Gautama telah merusak tempatnya. Lalu Gautama pun berkata mantra naga benar-benar hebat. Selain pulih dari cedera, dia bisa memiliki kemampuan baru. Dia bermimpi di kehidupan sebelumnya. Ternyata orang yang dia lihat tadi adalah Gautama saat dia mati dulu di tangan bangsa Asura. Bahkan Gautama mengingat semua wajah mereka. Mereka semua masih sangat muda pada saat itu. Sedangkan Raja Naga yang mendengar itu bertanya, setelah melihat kejadian di masa lalu, bagaimana perasaannya? Karena kejadian ini belum pernah dia dengar sebenarnya.
Dan apakah Gautama akan membalas dendam? Dan Gautama pun berkata, rasanya sangatlah menakjubkan, tapi dia tidak tahu akan balas dendam atau tidak, tapi mungkin saja iya. Dan bagaimana kondisi perkembangan pertempuran Asura melawan dewa di bawah kaki gunung? Raja Naga pun menjelaskan, masih seperti itu. Mereka telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, membunuh banyak pohon besar yang telah dia tanam. Jadi Gautama kali ini haruslah pergi. Gautama pun langsung tersadar dia telah jauh berada dari pertempuran dan dia pun langsung berlari meninggalkan mereka. Tapi tiba-tiba Gautama berhenti dan berbalik arah lagi. Dia langsung meminta Raja Naga bersalaman. Dia mengucapkan terima kasih untuk bantuannya. Dia benar-benar teman yang bisa dipercaya. Gautama juga berharap di masa depan mereka akanlah berdamai. Dan cerita pun dibawa ke tempat pertempuran Raja Asura melawan Raja Iblis Yasa. Di sana, Raja Iblis Yasa mengakui kemampuan Luohu yang sangat kuat. Tidak heran, itu membuat Disitian kesulitan. Di sana mereka bertempur satu lawan satu sampai tidak terlihat siapa yang akan kalah dan menang. Keduanya menebaskan pedang-pedang mereka untuk membunuh lawannya. Dan akhirnya Luohu pun bisa dilempar Raja Iblis Yasa ke bebatuan yang ada di sekitarnya. Serangan itu pun menghancurkan bebatuan itu. Dan ketika Luohu bangkit, Iblis Yasa meminta Luohu untuk tidak bergerak. Dia menjelaskan karena di sini tidak ada orang, maka Luohu jangan mencoba lagi. Lagi pula, kenapa mereka harus bertarung sampai mati di sini? Pertarungan ini hanya untuk keuntungan Raja Iblis Yasa saja. Surga adalah harta yang besar. Ada banyak hal indah yang tidak dapat dipikirkan di sana. Dalam situasi ini, selama Asura bekerja sama dengan Iblis Yasa, mereka bisa memeras dalam jumlah besar. Iblis Yasa mengajak Luohu untuk bekerja sama. Mereka tidak perlu bertarung sampai mati. Luohu hanya perlu berpura-pura saja lari dan Iblis Yasa mengejar. Mereka berdua bisa mendapat keuntungan maksimal dari itu. Ini adalah perjanjian yang paling masuk akal menurutnya. Namun, Luohu menolaknya karena tidak ada pertempuran nyata di situ. Dan itu membuatnya sangatlah kesal. Namun, Iblis Yasa masih saja merayunya. Dia meminta Luohu untuk berpikir secara rasional. Karena setiap orang pasti memiliki tujuan mereka yang dia inginkan. Luohu pun berkata, berjuang adalah tujuannya. Jadi, Luohu mengajak Iblis Yasa untuk cepat bertarung dengannya. Dia pun membangkitkan jiwa pertempuran Asuranya semakin menggila. Dia tidak sabar lagi dan langsung segera menyerang Iblis Yasa. Raja Iblis Yasa yang melihat itu pun langsung berkata dan ketakutan karena dia menghadapi orang yang sangat tidak masuk akal di depan matanya. Namun sayangnya, cerita pun selesai sampai di sini kawan. Seru banget nih setelah ini nih pasti pertempurannya. Langsung lanjutkan ya di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.